wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Nur Rahma sebagai dosen pengampu manajemen pemasaran syariah. Oke, perkenalkan nama saya Pawas Muhammad Ikam dengan NIM 504230008. Saya dari program studi manajemen keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menganalisis strategi bisnis Starbucks dari segi STP-nya, segmentation, targeting, positioning, dari marketing mix-nya dan analisis SWOT, serta mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit berkembang di Australia. Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Booker. Nama Starbucks sendiri terinspirasi dari karakter Starbucks dalam novel Moby Dick. Nah, pada tahun 1982, Howard Schultz bergabung dengan Starbucks dan mulai mengembangkan konsep kafe terinspirasi dari kafe di Italia. Schultz memberi perusahaan Starbucks pada tahun 1987 dan mulai membuka gerai kopi dengan konsep yang lebih berfokus pada pengalaman pelanggan. Di bawah kepemimpinan Schultz, Starbucks berhasil berkembang pesat dan membuka gerai di seluruh Amerika Serikat dan di berbagai negara lainnya. Selain kopi, Starbucks juga menawarkan makanan, teh, dan produk musiman. Produk musiman ini seringkali digunakan untuk merayakan momen tertentu. Kan Starbucks salah satu merek kopi paling terkenal di dunia. Yang sekarang Starbucks mempunyai 38.000 gerai di seluruh dunia. Tapi di Australia Starbucks hanya memiliki 69 gerai di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan Indonesia memiliki gerai Starbucks lebih dari 500. Jadi problemnya tuh pada tahun 2000 sampai 2008. Starbucks terlalu buru-buru ekspansi. Mereka kira bisnis model mereka di US bisa langsung di-copy di Australia. Nah, mereka tuh gak adjust marketnya Australia. Padahal orang Australia lebih suka kopi lokal dan harga kopi lokal tuh lebih murah. Berdasarkan analisis STP marketing mix dan SWOT, berikut beberapa faktor yang menyebabkan Starbucks mengalami kerugian 1 miliar lebih. Di antaranya ekspansi terlalu cepat. Kedua, tidak beradaptasi dengan budaya kopi Australia. Keempat, kurangnya marketing plan. Yang terakhir, tidak meluangkan waktu untuk menyesuaikan strategi. Itulah kenapa Starbucks gagal mengembangkan pasarnya di Australia. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kebijakan perdagangan antara negara yang telah berubah sebelumnya. Kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas free trade. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitical consideration. Consideration itu pertimbangan geopolitik atau di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan perdagangan dari pasar bebas ke friendshoring memiliki dampak signifikan terhadap strategi pemasaran perusahaan. Berikut adalah analisis dampak tersebut dan bagaimana perusahaan dapat menanggapi perubahan kebijakan ini. Berikut dampak kebijakan friendshoring terhadap strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, perubahan rantai pasokan. Yang ketiga, komunikasi dan branding. Yang keempat, pengaruh pada harga. Dan yang terakhir, kelima, kerjasama dan aliansi. Sekarang
Respon perusahaan. Bagaimana perusahaan merespon kebijakan tersebut? Pertama, perusahaan menganalisis resiko. Yang kedua, penyesuaian strategi bisnis. Yang ketiga, investasi dalam teknologi. Yang keempat, penguatan and loyalty. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya, dengan mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan ini, perusahaan dapat tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.